Selain dari burung walet stres, bisa juga mengakibatkan burung walet tadi kecelakaan, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Pada kesempatan kali ini, kami lagi akan berbagi pengalaman dalam usaha budidaya walet sekaligus memberikan edukasi kepada teman-teman waleters semua yang mungkin masih galau dan yang akan galau ke depannya. Tapi bukan kami berdoa akan galau, yang sobat waleters yang belum galau tadi bakal galau. Tidak, kami tidak berdoa seperti itu, tapi kami untuk memberikan edukasi saja. Kalau misal galau nanti sudah ada persiapan begitu, sobat waleters. Nah, tema atau yang akan kami bahas kali ini pada video yaitu tentang jangan merubah kebiasaan gedung waletmu, baik itu pada RBW baru, pada RBW yang sudah dihuni burung walet, dan pada RBW yang sudah produktif. Jangan sesekali merubah kebiasaan dari RBW tadi, karena akan bersifat fatal sekali dan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada RBW tersebut tadi. Nah, poin pertama yaitu kita mengambil dulu pada RBW baru atau pada RBW yang baru dibangun, yang burung walet baru mulai beradaptasi di lingkungan dan akan ke ruangan-ruangan yang ada di RBW tadi. Jika kita merubah sesuatu pada RBW ini, baik itu suara inap, suara panggil, internal di dalam seperti sekat, peletakan Twitter tari, dan sebagainya, maka burung walet tadi berdampak stres, bingung, dan mengakibatkan burung walet tadi menjadi lambat adaptasi di RBW tersebut. Tentu lambat juga menginap pada RBW tadi. Jika kita merubah sesuatu pada RBW tadi yang mulai akan diterbiasakan oleh burung walet tadi. Nah, seperti itulah bahasanya. Mungkin yang benar akan mulai diterbiasakan oleh burung walet tadi. Dengan kata lain, yang burung walet tadi baru mulai beradaptasi. Adaptasi itu yaitu penyesuaian lingkungan terhadap RBW kita tadi. Itu yang kami maksud. Nah, jika kita merubahnya, fatal, dan burung walet tadi menjadi lambat menginap. Nah, pada RBW yang sudah dihuni burung walet, jika kita merubah kebiasaan di RBW tersebut tadi, maka akibatnya akan menjadi fatal juga. Ini poin kedua ini, selain dari burung walet stres, bisa juga mengakibatkan burung walet tadi kecelakaan, mati. Dan selain itu juga bisa mengakibatkan atau menyebabkan burung walet tadi stres, lambatnya membuat sarang. Tidur burung walet itu tadi berpindah-pindah. Kadang ke lantai bawah, kadang ke lantai atas, kadang ke sisi lain di RBW kita. Kadang menginap dari sirip ke sirip menginapnya. Begitu juga polesan. Meskipun kami sudah menjelaskan memang kehidupan burung walet di dalam RBW itu memang sering berpindah-pindah, tapi ini juga bisa diakibatkan atau disebabkan cara burung walet atau cara kita atau perlakuan kita terhadap RBW kita tadi merubah kebiasaan dari RBW tadi. Baik itu ada perubahan suara panggil, suara inap, ataupun suara tari yang bisa mengakibatkan burung tadi stres, lambat membuat sarang, pokoknya lambat berkembang biak lah dia. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir,
Poin ketiga yaitu tentang RBW yang sudah produktif. Jika kita merubah kebiasaan dari RBW ini tadi, permasalahannya hampir sama dengan RBW yang sudah dihuni burung walet tadi. Jika pada suatu RBW yang sudah produktif ini tadi, kita rubah kebiasaan burung walet yang menginap di RBW kita, tentu para pemilik gedung yang RBW-nya sudah dihuni oleh burung walet, yang RBW tadi sudah produktif, kalau kita melihat cara burung walet itu terbang saat mau memasuki gedung pada sore hari misalnya, saat maghrib, burung walet ini kan antara jarak 100 sampai 50 meter sudah mengambil ancang-ancang untuk meluncur masuk ke dalam RBW. Nah, akibatnya apa? Jika kita merubah kebiasaan dari RBW ini tadi, misal merubah sekat, maka burung walet ini tadi, karena sudah terbiasa meluncur, sudah tahu jalur di RBW itu tadi, maka dia akan menabrak dari sekat yang kita buat tadi. Dan fatalnya burung walet ini menjadi, ya sudah, Allahu a'lam bishawab, mati dia burung waletnya. Jadi seperti itu sobat waleters. Nah, selanjutnya persis sama jika kita merubah kebiasaan tadi, burung walet menjadi stres, lambat membuat sarang, pokoknya tidurnya gelisah, berpindah-pindah, dia adaptasi lagi dengan suara yang kita panggil, yang kita gunakan tadi, jika kita merubah kebiasaan dari RBW itu tadi. Nah, tapi ada keuntungan tersendiri pada RBW yang sudah dihuni oleh burung walet. Jika ada perubahan sedikit, misal perubahan suara inap, perubahan suara tarik, perubahan perubahan suara panggil, ada sedikit kelebihan atau keuntungan lah. Burung walet yang baru masuk tadi, yang sudah menghuni RBW kita, jika ada perubahan pada suara, misal burung walet yang menghuni itu tadi akan sedikit stres, gelisah, lalu dia keluar gedung berputar-putar untuk memanggil koloni yang lain pada RBW kita, untuk masuk ke RBW kita, maksud kami. Nah, di sini ada keuntungan, tapi jika internal di dalam tidak kita perbaiki, misal kita bukan dirubah, ini tidak kita perbaiki, maksud kami bukan berarti dirubah internal di dalam, maka semua itu akan percuma saja dan tidak maksimal juga hasilnya. Jadi seperti itu sobat waleters. Nah, sedangkan pada RBW yang belum dihuni oleh burung walet, apakah perlu ada perubahan? Ya, harus ada perubahan. Kalau misal galaunya sudah akut, sudah bertahun-tahun tidak dihuni oleh burung walet, ya itu wajib ada perubahan pada RBW tadi, karena ada kekeliruan ataupun kesalahan, baik itu banyak ataupun sedikit pada RBW tersebut, yang harus diperbaiki. Tinggal pintar-pintar kita lah menilai, melihat apa kekurangan dari RBW kita tadi. Semoga bisa dipahami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin ada salah kata dalam pengucapan dalam video yang kami buat ini. Kami mohon maaf sekali lagi. Salam sukses seluruh petani walet. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.